Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kami dari Angkatan 8, kelompok 2 bagian 3. Di sini kami akan berdiskusi untuk mengevaluasi dan membandingkan tokoh panutan kita masing-masing gitu. Kemudian dari tokoh tersebut kita akan pilih tokoh mana yang akan diangkat dan kita deskripsikan nilai-nilai berakhlak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari tokoh tersebut. Baik, mungkin yang pertama, setelah nanti kita diskusikan terkait tokoh tersebut, terkait nilai-nilainya, nanti dalam nilai berakhlak tersebut, nanti masing-masing dari teman-teman akan menjelaskan poin per poin gitu. Nanti kalau misalnya mungkin akan dimulai dulu dari saya, nanti teman-teman bisa menambahkan, atau nanti kalau ada teman-teman yang ingin menjelaskan poin per poinnya gitu, misalnya di bagian akuntabel atau setelahnya gitu, teman-teman bisa langsung izin untuk menjelaskan gitu. Nanti kalau ada tambahan pun seperti itu bisa langsung tambahan dari yang lainnya. Mungkin begitu ya teman-teman, kita bisa mulai untuk diskusinya. Siap, Kang. Oke, baik mungkin di sini ada saya, sebelumnya perkenalkan saya Alfi Aldrian dari NDH 15. Selanjutnya saya Amin Ma'ruf dari NDH 23. Saya Tabita Tertini Septiana dari NDH 34. Baik, di sini kita akan berdiskusi ya teman-teman, akang teteh sekalian. Untuk pertama mungkin dari saya untuk tokoh pribadi yang saya angkat di Jawa Barat ini kebetulan adalah tokoh yang menjadi sentral gitu, baik di pemerintahan maupun di masyarakat gitu, di sosial media. Beliau adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya mengangkat Kang Deddy Mulyadi gitu? Karena pertama, beliau merupakan sosok pemimpin yang saat ini memimpin Provinsi Jawa Barat gitu dengan kebijakan-kebijakannya yang secara regulasi itu dilakukan untuk pengembangan ataupun memajukan Provinsi Jawa Barat. Nah, dan selain itu juga beliau memang tokoh sosial budaya yang memang aktif di sosial media seperti itu. Nah, Kang Deddy ini baik di sosial media ataupun di pemerintahan dikenal sebagai sosok pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyat gitu, sederhana, serta menjunjung tinggi nilai budaya Sunda seperti itu. Nah, jadi dalam perannya sebagai gubernur juga dia memperlihatkan stylenya sebagai seorang Sundanis seperti itu. Nah, dan di sini mungkin alasan saya pengen mengangkat beliau sebagai tokoh berakhlak gitu yang menjadi inspirasi saya dalam pekerjaan saya sebagai seorang ASN. Nah, mungkin kalau dari saya, beliau, nah mungkin kalau dari selanjutnya dari Kang Amin. Mungkin. Sebetulnya cukup menarik ya karena saya juga memiliki tokoh yang sama yang saya kagumi, yaitu sama-sama Pak Deddy, karena ya banyak alasan lah, mungkin nanti secara alasan akan dijelaskan lebih banyak lagi di bagian uh, sewaktu kita akan melakukan breakdown bagaimana pelaksanaan core value berakhlak pada Pak Deddy sesuai dengan pisau analisis kita. Seperti itu. Mungkin kalau dari Teh Tabita, apakah memiliki tokoh yang sama atau berbeda? Ya, kebetulan sekali tokoh yang menjadi panutan saya juga Kang Deddy Mulyadi karena saya melihat dari meskipun dia baru aja kan untuk menjabat sebagai gubernur tapi sudah banyak masalah-masalah yang diselesaikan seperti yang pada saat mengatasi banjir eh, berani gitu untuk membongkar tempat wisata demi kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi itu menjadi teladan saya. Kemudian banyak juga hal-hal yang beliau lakukan untuk generasi muda juga beliau mengangkat untuk memperbaiki karakter gitu, seperti ditempatkan di barak, seperti itu untuk meningkatkan karakter generasi muda. Sehingga Kang Deddy Mulyadi ini juga menjadi tokoh panutan saya, seperti itu.
Betulnya sama juga ternyata kita semua mengangkat Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh inspiratif kita. Jadi mungkin tidak perlu perdebatan lebih panjang lagi, kita sama-sama memilih beliau, mungkinnya sepakat dalam materi hari ini gitu untuk memilih Kang Deddy Mulyadi. Dan mungkin sekarang kita akan mengupas terkait nilai-nilai berakhlak yang bisa kita pahami, bisa kita pelajari dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan juga selaku seseorang yang memiliki nilai budaya yang luhur gitu kan di dalam pemenapan pemerintahan gitu. Nah mungkin Akang Teteh izin gitu, saya pengen mendeskripsikan terlebih dahulu gitu terkait nilai berakhlak yang pertama, yaitu mungkin berorientasi pada pelayanan gitu ya. Yang saya lihat, nanti mungkin bisa ada tambahan dari Kang Amin ataupun dari Teh Tabita gitu ya terkait si berakhlak ini gitu. Nah yang saya lihat dari Kang Deddy Mulyadi gitu kan, beliau ini kenapa saya lihat memiliki nilai berorientasi pelayanan yang sangat kontras gitu kan, karena beliau itu proaktif gitu, kata kuncinya sangat proaktif dalam terjun langsung ke masyarakat gitu, dalam melihat situasi di masyarakat secara langsung gitu. Beliau tidak jarang selalu terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan turun langsung gitu ke lapisan paling bawah masyarakat gitu, seperti pada saat terjadi banjir gitu kan, pada saat terjadi penyumbatan di kali gitu, beliau sering melebih dulukan dirinya sendiri dibanding memerintah orang lain turun gitu kan ke sungai tersebut gitu kan, membersihkan sungai, turun ke pasar langsung gitu, memeriksa pasar, bahkan membersihkan pasar gitu yang kotor. Nah di sini juga saya melihat beliau memiliki nilai melayani masyarakat gitu. Ada pendekatan humanis yang beliau perlihatkan gitu, di mana beliau mendengarkan aspirasi rakyat kecil gitu, kayak ada ibu-ibu yang waktu itu saya juga sempat ikut di Abdi Nagri Nganjang Kawarga gitu, yang kegiatannya Kang Deddy Mulyadi. Beliau langsung ngobrol dengan ibu-ibu gitu kan, dengan ibu-ibu yang punya keterbatasan gitu kan, ekonomi dan lain sebagainya. Beliau langsung memberikan bantuan bahkan solusi gitu kan terkait dengan permasalahan yang ibu itu langsungkan. Nah, di mana pendekatannya dia langsung langsung antara dia dengan warga gitu. Jadi tidak ada pihak perantara, dan pada saat dia datang pun tanpa protokoler yang regulatif gitu, tanpa um, formal gitu. Jadi beliau langsung sebagai seorang pribadi mendatangi masyarakat itu. Bahkan tidak jarang dia melakukan kunjungan ke warga itu di hari Sabtu Minggu tanpa menggunakan pakaian kedinasan seperti itu. Nah, saya melihat di sini ada upaya proaktif gitu untuk dari Gubernur Jawa Barat untuk melihat apakah ada permasalahan apa nih di warganya gitu. Beliau langsung jalan, langsung ke bahkan ke rumah warga, bahkan sempat nginep di rumah warga gitu kan. Nah, dan bahkan beliau ikut beraktivitas nih dalam kegiatan-kegiatan warga sekitar. Salah satu contohnya pada saat 17 Agustusan, beliau ikut lomba tek jambe gitu kan, memanjat pohon jambe gitu kan, ikut main bola gitu kan dengan warga. Nah, saya melihat di sini ada unsur humanis, unsur pendekatan secara persuasif ke masyarakat gitu, di mana beliau ingin langsung bercengkrama dengan masyarakat gitu, dalam melayani masyarakat tanpa harus melalui sebuah struktural gitu, sebuah regulasi ataupun sebuah formalitas gitu. Jadi langsung terjun ke masyarakat. Nah, mungkin itu yang saya lihat merupakan salah satu poin pelayanan terhadap masyarakatnya gitu. Jadi sangat-sangat proaktif terhadap permasalahan yang sekarang ini terjadi di masyarakat gitu. Nah, mungkin dari Teh Tabita atau Kang Amin ada tambahan? Kalau dari saya, benar sih, untuk ke pelayanan masyarakat, Kang Deddy Mulyadi ini sangat bisa menjadi panutan ya, karena benar-benar melayani masyarakat sebegitunya gitu, karena benar-benar mengutamakan masyarakatnya sendiri dibanding pribadinya seperti itu. Kalau Kang Amin ada pandangan? Kalau kaitannya dengan hal itu sepertinya sudah tidak bisa terbantahkan ya, kaitannya dengan bagaimana uh, beliau itu sangat berorientasi pada pelayanan ya. Karena sebenarnya secara data pun itu bisa dibuktikan, di mana kan kalau secara uh, tingkat kesukaan atau
tingkat kepuasan masyarakat di Jawa Barat kan termasuk yang cukup tinggi. Dari beberapa survei yang ada itu termasuk Jawa Barat itu bisa jadi merupakan, atau Pak Deddy sendiri itu merupakan salah satu gubernur dengan yang memiliki tingkat kepuasan daripada masyarakat itu yang paling tinggi gitu, bahkan di Indonesia. Mungkin itu ya kalau dari saya. Baik, terima kasih Teh Rabita, Kang Amin sudah memberikan tambahannya. Jadi kita semua sepakat gitu bahwa memang Kang Deddy Mulyadi ini sangat mencerminkan perilaku berorientasi pada pelayanan gitu, yang khususnya untuk masyarakat Jawa Barat gitu. Kita melihat kepedulian beliau gitu, prioritas beliau terhadap masyarakat sangat luar biasa gitu. Nah mungkin dalam pembahasan pertama tadi sudah kita bekukan nih, sudah kita clearkan terhadap nilai pelayanan masyarakatnya Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kita sekarang lanjut ke penilaian yang kedua nih. Yang kedua ini adalah terkait dengan nilai akuntabel gitu, akuntabilitas. Dari saya ini melihat akuntabel itu adalah sebuah proses yang memperlihatkan transparansi kita gitu dalam bekerja sebagai ASN, sebagai pemerintahan kepada masyarakat. Nah, saya di sini melihat sisi akuntabilitas yang tinggi gitu dari Kang Deddy Mulyadi, di mana dalam pengelolaan pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu, Kang Deddy Mulyadi itu sering menekankan terkait transparansi gitu, terutama dalam penggunaan anggaran, dalam penyerapan anggaran gitu kan, dalam government spending itu beliau sangat-sangat concern terhadap hal itu gitu. Dan beliau juga sangat meminta kepada masyarakat apabila ada beberapa tindakan di pemerintahan apabila terlihat ada ketidakakuntabelan gitu. Jadi untuk ditegur dan untuk disampaikan kepada beliau gitu, sehingga menurut instruksi beliau juga itu menyebabkan pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sebuah transparansi besar-besaran gitu. Nah, salah satunya adalah di dalam pengadaan barang jasa dan juga di dalam penggunaan anggaran gitu. Apa yang saya lihat juga beliau benar-benar ingin secara transparan gitu kan. Hal tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Nah, hal ini juga melalui banyak kebijakan beliau gitu kan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin kuat gitu kan. Jadi Gubernur Jawa Barat juga melalui sekretaris daerah gitu kan, kepala biro dan juga kepala badan dan kepala dinas selalu menekankan progres pembangunan gitu kan, dan juga penyerapan anggaran Provinsi Jawa Barat sudah sampai tahap mana nih gitu kan. Nah, serta dalam pelaksanaannya selalu dilakukan dengan transparan gitu, dengan tujuan dalam proses akuntabilitas sehingga masyarakat bisa menerima manfaat yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya. Nah, saya ambil contoh dalam suatu kasus gitu kan, waktu itu sekitar Maret 2025 gitu kan, terkait pengadaan barang jasa gitu kan, ada sebuah berita yang masuk gitu kan dari yang sudah viral di Kompas Jabar dan di TV nasional gitu kan, terkait alun-alun Gado Bangkong gitu. Jadi di mana di situ ada diberitakan antara patung yang harganya tidak sesuai gitu kan dengan anggaran, dengan si bahannya gitu, dengan bahan yang dalam pengadaannya itu. Nah, dan waktu itu langsung ditindaklanjuti, ternyata memang ada kesalahpahaman gitu, di mana Kang Dadi langsung turun langsung ke lapangan gitu kan, ingin transparan gitu kan, setransparan-transparannya sehingga masyarakat tahu, dan ternyata di situ ada kesalahpahaman antara reporter yang memberitakan itu narasinya seolah-olah sekian miliar itu untuk patungnya gitu. Nah, tapi ternyata setelah diluruskan itu 1, sekian miliar itu adalah untuk keseluruhan pembangunan alun-alun gitu kan. Dan setelah itu Kang Deddy Mulyadi menginstruksikan untuk langsung dilakukan audit oleh inspektorat gitu. Nah, sehingga setelah sekarang sudah dalam proses audit dari inspektorat, dan hal tersebut secara rinci harus dibuka terhadap masyarakat seluas-luasnya, dan dari Biro Kesra juga sudah memaparkan terkait rincian anggarannya sedetail mungkin. Nah, maka dari itu saya melihat ada konsep transparansi gitu dari Kang Deddy Mulyadi, yang ingin juga selain dirinya transparan, dia juga ingin semua lingkup dinas yang ada di bawah dia, pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu melakukan transparansi juga terhadap masyarakat. Nah, dan itu juga melihat bahwa dari sisi ini gitu kan, beliau menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat ini transparan gitu kan, transparan, terbuka terhadap informasi, dan juga bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan tugas dan jabatan
baik dari OPD maupun si pribadi dari ASN-nya itu sendiri gitu. Nah, mungkin kalau dari saya itu mungkin ada tambahan dari Teh Tabita atau dari Kang Amin, Mangga. Ya, kalau dari saya sih benar ya, kayak dari dari segi akuntabilitas beliau sangat akuntabel ya karena kan dari setiap tanggung jawabnya ya dalam pekerjaannya sebagai gubernur itu dia sangat transparan gitu diperlihatkan kan dari sosial medianya seperti itu dan juga banyak masalah-masalah yang beliau tangani juga sehingga beliau bisa dapat benar-benar menjalankan tugasnya sebagai gubernur dengan baik seperti itu. Itu kalau dari saya, Kang. eh Bagaimana dari Kang Amin? Mohon maaf, Kang, masih Oh, di mute. iya, mungkin kalau dari saya sih sepertinya apa yang sudah dijelaskan sudah cukup ini ya, cukup merepresentasikan beliau. Baik, berarti kita sepakati ya bahwa untuk nilai akuntabel ini Kang Deddy Mulyadi sangat ya sangat menjadi panutan lah seperti itu. Izin saya juga mau menyampaikan dari sisi kompetennya Kang Deddy. Kalau dilihat dari eh, sebagai gubernur ya, pekerja sebagai gubernur, Kang Deddy tentunya sangat kompeten karena selain beliau eh, menggunakan kemampuannya yang sudah ada untuk masyarakat, tapi juga pastinya selalu menggali kemampuan-kemampuan yang lain seperti dalam penanganan-penanganan seperti saat beliau menangani banjir tentunya kan bukan sekedar hal yang sepele ya yang dapat dipelajari secara cepat sih. Namun beliau benar-benar dapat menggali di mana akar permasalahannya sehingga bisa uh, langsung ditindak seperti itu. Jadi menurut saya kalau di kompeten tentunya Kang Deddy Mulyadi ini sangat sudah memenuhi ya, maksudnya sangat menjadi panutan gitu karena dari segi dari bidang manapun gitu berusaha untuk terus menggali untuk memecahkan masalah dan tantangan yang ada seperti itu. Kalau itu dari saya, bagaimana dari Kang Alfi dan Kang Amin? Iya Teh. Kalau dari saya mungkin ya sangat setuju banget Teh. Ya, sangat setuju sekali dengan apa yang barusan dipaparkan oleh Teh Tabita. Saya menambahkan sedikit mungkin Teh terkait dengan eh, beliau gitu. Kompetensi beliau itu sangat sangat terlihat gitu ya dia kompetensi dalam memimpin gitu kan kompetensi manajerial beliau dalam membawa pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, saya juga melihat bahwa em, Kang Deddy ini punya keinginan untuk terus belajar gitu. Nah, beliau kan sangat ahli di dalam sejarah gitu kan, khususnya sejarah Sunda di dalam lingkungan. Nah, tapi selain itu juga beliau memperlihatkan beberapa langkah ke depan gitu kan, mempelajari tentang antisipasi bahaya, antisipasi banjir gitu kan. Nah, itu juga merupakan menurut saya apa ya, salah satu kelebihan beliau di mana beliau tidak hanya fokus dalam bidang politik gitu kan, tapi juga mempelajari potensi-potensi lain gitu kan. Seperti dalam isu-isu yang sedang terjadi gitu kan di isu tadi banjir, beliau tuh sampai berpikir gimana caranya nih biar nggak banjir. Oh ya udah berarti kedepannya harus ditanamin lagi pohon gitu kan, harus penghijauan lagi. Terus info-info sekarang ada sesar Lembang, oh berarti sekarang masyarakat harus dikasih edukasi tentang bahayanya gitu kan, bahaya sesar Lembang. Maka dikeluarkan instruksi untuk badan perencana apa ya, tentang bencana daerah gitu kan untuk melakukan mitigasi rencana gitu kan, mitigasi kepada warga-warga pelatihan ketika suatu saat terjadi gempa. Terus juga memang banyak sekali gitu ya kompetensi beliau selain kita melihat bahwa sebagai pemimpin memang beliau sangat luar biasa gitu kan kompeten. Mungkin dalam nilai kompetensi ini juga sangat apa ya sudah terlihat jelas gitu ya beliau memang memiliki nilai kompeten yang mungkin patut kita sebagai ASN panuti gitu kan hal tersebut. Mungkin dari saya itu Teh. Oke, Kang. Berarti mungkin dilanjut lagi di nilai berakhlak lainnya. Jadi saya mau sedikit menyampaikan pandangan saya terhadap nilai harmonis ya. Kang Deddy Mulyadi ini juga bisa menjadi panutan ya pada nilai
berakhlak di bagian harmonis karena terlihat beliau dalam menjalankan tugasnya juga apa ya tidak sangat mengedepankan persatuan gitu. Jadi tidak membeda-bedakan antar suku, agama, dan ras gitu. Karena pernah kan ada juga kasus tentang ada uh, tempat ibadah gitu yang dirusak. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini langsung bertindak seperti itu. Bahkan Kang Deddy sangat menentang adanya perpecahan, adanya diskriminatif seperti itu. Dan juga Kang Deddy Mulyadi ini juga suka sering berkumpul ya bersama tokoh agama lain untuk membahas apa kebutuhan masyarakat gitu. Seperti itu kalau dari harmonis dari saya seperti itu. Apakah ada dari Kang Alfi dan Kang Amin? Sedikit mungkin Teh ya, izin nambahin Ya, lagi. Memang oke. tidak ada habis-habisnya kita kalau membahas Bapak Gubernur, saking mungkin luar Nah, biasa gitu kan berakhlaknya. Di sini juga saya menambahkan selain sikap toleransinya beliau gitu kan, menerima keberagaman, memang beliau itu em, terhadap semua agama, semua adat gitu kan, bahkan kayak beliau kunjungan ke Bali gitu kan kepada untuk memperlihatkan oh ada adat-adat Bali seperti apa gitu kan, beliau juga mempelajari gitu kan, beliau sangat mencintai adat Sunda tapi bukan berarti mendiskreditkan suku yang lain gitu, beliau sering mengunjungi budaya-budaya yang lain gitu kan sampai ke Bali kemana, terus juga melihat oh agama Hindu, agama lain sebagainya, beliau mempelajari hal-hal itu gitu kan. Dan selain itu juga saya melihat ada sikap menampilkan sikap yang ramah gitu kan terhadap semua orang, terhadap masyarakat, semua lapisan masyarakat bahkan sampai masyarakat lapisan terbawah gitu kan. Sering beliau turun langsung ke masyarakat kecil gitu kan, merangkul masyarakat. Terus juga dalam kegiatan-kegiatan yang disoroti gitu kan dalam kegiatan pemerintahan, beliau tidak mau duduk di podium tinggi, tidak mau duduk di kursi yang sudah disediakan VIP, beliau malah lesehan di bawah gitu kan. Itu menunjukkan beliau memiliki kesederhanaan dan itu tuh sikap yang menurut saya menjadi salah satu teladan gitu kan. Sehingga eh, apa ya, nilai harmonis ini menjadi sangat nyata gitu bagi sikap beliau gitu. Itu mungkin Teh. mungkin nilai berakhlak lainnya bisa dilanjutkan oleh Kang Amin. Oke, karena tadi kan teman-teman sudah mencoba merefleksikan ya nilai-nilai berakhlak apa sih yang bisa mungkin kita petik dan kita jadikan percontohan ke depannya gitu. Nah, kalau dari nilai berakhlak sendiri tadi sudah disebutkan berorientasi pada pelayanan, lalu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Dan masih ada tiga nilai core value berakhlak yang belum kita kuliti, yaitu bagian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, saya kan sekarang akan menyampaikan terlebih dahulu pada bagian yang uh, loyal. Jadi seperti yang kita tahu bahwa salah satu core value berakhlak loyal itu kan bisa diartikan kita loyal kepada masyarakat ya. Apalagi kalau kita merefleksikan kepada Pak Deddy merupakan pemimpin daerah di Jawa Barat yang mana dia punya uh, tanggung jawab untuk loyal kepada orang-orang yang sudah memilihnya itu. Nah, kalau kita lihat di pada hal pengambilan kebijakan, salah satu hal yang mungkin sebenarnya mungkin debatable, tapi kalau dari sisi saya itu merasa itu bagian daripada loyalnya Pak Deddy kepada masyarakat, itu kaitannya dengan kebijakan larangan study tour untuk siswa ya, para siswa gitu. Karena kalau bagi saya eh, seperti sama dengan eh, penjelasan daripada Pak Deddy bahwa kadang itu atau bahkan sering ya terjadi orang tua siswa itu malah mereka sebenarnya keberatan tapi ya tidak ada pilihan lain selain harus ngikut kayak gitu. Nah, dengan adanya terobosan ini saya rasa akan cukup banyak warga-warga Pak Deddy yang akan terbantu gitu. Bagaimana ini merepresentasikan loyalnya Pak Deddy kepada masyarakat. Walaupun mungkin ketika berbicara secara kebijakan, ini banyak juga yang menentang karena ada dari sisi lain, dari sisi
mungkin para pemilik bus atau orang-orang yang bekerja di bagian pariwisata itu mungkin ada yang sedikit terganggu, tetapi Pak Dedy tetap kekeh terhadap eh, apa yang sudah diambil secara kebijakan dan bisa menjelaskan dengan eh, cukup jelas ya kepada semua orang apa sih maksudnya, apa sih tujuannya, dan itu adalah utamanya itu untuk keloyalan itu sendiri kepada masyarakat. Dan kalau kita melanjutkan ke sisi core value yang adaptif, itu menurut saya Pak Didi salah satu yang bisa dibilang eh, paling salah satu gubernur yang paling adaptif gitu, karena bagaimana bisa seorang gubernur itu menurunkan sebegitu banyak budget untuk mengiklan itu, tetapi impact yang didapat itu lebih besar gitu, karena dengan budget yang hanya membutuhkan ibaratnya kalau kita bilang hanya butuh kameramen sama HP gitu kan, atau kamera HP juga bisa, lalu dia bisa ngomong dengan semua warganya, bahkan mungkin juga sampai juga ke warga-warga lain, ada warga Jawa Tengah dan lain sebagainya. Itu membuktikan bagaimana adaptifnya Pak Dedi dalam menggunakan media sosial gitu. Karena kalau kita lihat sekarang eh, sepertinya komunikasi yang paling efektif itu lewat medsos gitu. Memang secara dunia memang sudah berubah gitu, di mana ya, dan Pak Dedi bisa untuk melakukan adaptasi itu gitu. Jadi dari berpindah dari media konvensional dan melanjutkan di media yang sifatnya itu media sosial seperti itu. Dan kalau nilai berakhlak yang terakhir itu di bagian kolaboratif itu. Nah, kalau ini saya juga ngerasa bahwa ya banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh Pak Dedi dalam membangun Jawa Barat gitu. Seperti yang paling utama dan memang itu tugasnya beliau itu berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Bagaimana Pak Dedi itu mensupport uh, bupati-bupati untuk mampu dan berani untuk melakukan penggusuran dan lain sebagainya. Itu bentuk daripada kolaborasi daripada Pak Dedi yang mana bisa mengorkestrasi dari semua pemimpin yang ada di Jawa Barat supaya nantinya tujuannya itu tercapai, bagaimana masyarakat Jawa Barat itu lebih sejahtera lagi. Terus selanjutnya mungkin kalau kita menitik beratkan pada kebijakan yang cukup viral juga itu, tapi tetap berkaitan dengan core value berkolaborasi, itu adalah berkolaborasi dengan TNI. Bagaimana anak-anak nakal itu dimasukkan ke dalam barak gitu. Itu ya banyak sekali yang menentang, banyak juga yang mendukung, tetapi yaitu salah satu terobosan yang cukup bagus bagaimana sipil itu berkolaborasi dengan tentara itu di bagian yang mungkin itu sedikit bisa dibilang sensitif ya, karena bagaimana orang sipil tapi dimasukkan ke dalam barak supaya lebih bisa mengenali dirinya sendiri, dan harapannya ketika sudah keluar dari barak itu mereka jadi pribadi yang lebih baik. Dan ketika kita coba melihat di media sosial, sepertinya tonnya lebih banyak ke ton positif ya. Jadi mereka ketika keluar dari barak merasa bahwa ya mereka menemukan kembali jati dirinya, sudah tidak mau lagi nakal-nakal dan lain sebagainya. Itu menurut saya salah satu terobosan di bagian kolaborasi ya gitu, karena kadang kan rata-rata kolaborasi dengan misalkan TNI ya di bagian keamanan atau mungkin di bagian ada juga misalkan pembangunan jalan dan lain sebagainya, tapi ini sebuah langkah yang cukup progresif gitu dan cukup menghasilkan gitu. Dan uh, menurut saya yaitu kita bisa menilai lah gitu bahwa pelaksanaan daripada core value berakhlak daripada itu sudah sangat inilah sudah
bisa dijadikan panutan gitu untuk kita gitu. Apalagi saya pribadi dan mungkin juga teman-teman yang kebetulan baru masuk ya di tahun ini ya, kita di tahun ini baru masuk dan langsung diberi contoh pemimpin yang sangat, kalau bisa dibilang cukup eh, cukup cukup bagus dalam mencontohkan perilaku core value berakhlak gitu. Mungkin itu dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada tambahan pada bagian loyal, adaptif, dan kolaboratif, itu nanti bisa di share juga. Terima kasih Kang Amin, terima kasih Teh Tabita. Mungkin dicukupkan sekian ya Kang, ya Teh. Makasih untuk ininya, untuk pemaparan dari Akang Teteh sekalian. Mungkin saya simpulkan sedikit bahwa dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini, yang dimana dia memperlihatkan kesederhanaan gitu kan, dekat dengan rakyat dan berbasis pada kearifan lokal gitu. Kang Deddy Mulyadi menjadi contoh pemimpin yang menurut saya mampu menerapkan nilai berakhlak gitu kan, secara nyata gitu dalam kehidupan masyarakat dan juga dalam pemerintahan. Mungkin itu saja dari eh, tim kami, mungkin kelompok 2, tim 3. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.